Dari perusahaan, latar belakang dari perusahaan ini didirikan adalah karena adanya perkembangan besar dalam bidang kuliner. Hal tersebut menjadikan kuliner saat ini tuh bervariasi dan bermacam-macam ya, karena adanya inovasi dan perkembangan tersebut. Selain itu juga masyarakat saat ini tuh memiliki mobilitas dan kesibukan yang tinggi sehingga mereka memiliki waktu yang kurang untuk memilih makanan gitu. Nah, hal tersebut itu menjadikan masyarakat saat ini tuh lebih memilih untuk mengkonsumsi makanan cepat saji, tetapi seringkali makanan cepat saji tersebut tidak memenuhi gizi dan nutrisi yang cukup untuk tubuh mereka. Nah, hal tersebut menjadi landasan didirikannya perusahaan food and beverage sebagaimana yang dimaksud. Yang kedua yaitu nama perusahaan. Perusahaan ini diberi nama PT Juara 1. PT Juara 1 didirikan pada tanggal 20 Oktober 2021 dan bertempat pada Bluru Permai, Sidoarjo. Mengapa PT ini diberi nama PT Juara 1? Hal tersebut karena PT ini diharapkan menjadi juara 1 di antara perusahaan food and beverage lainnya. Selain itu juga dapat menjadi juara 1 di hati para konsumen. PT Juara 1 sendiri sudah memiliki 5 cabang di Indonesia, yaitu yang pertama ada di Jember, Malang, Bekasi, Surabaya, dan Jakarta. Baik, yang selanjutnya adalah nama merek. Nama merek dari perusahaan ini adalah Sandwich. Sandwich sendiri terdiri dari dua kata, yaitu croissant dan sandwich. Dapat diketahui bahwa croissant ini adalah pengganti roti yang dapat disajikan secara manis maupun asin. Selanjutnya yaitu adalah sandwich. Sandwich sendiri adalah roti lapis yang dapat berisi berbagai macam, yaitu seperti sosis, ham, sayur, ataupun saus, dan lain sebagainya. Nah, mengapa nama merek dari perusahaan ini adalah Sandwich? Karena produk yang dijual oleh perusahaan ini adalah roti lapis, tetapi roti tersebut diganti oleh croissant. Hal tersebut akan menjadi keunikan sendiri dari produk perusahaan ini. Visi dan misi dari perusahaan ini. Visi yaitu menjadi usaha food and beverage yang dikenal masyarakat nasional hingga internasional dengan menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Lalu untuk misinya yaitu yang pertama, mengutamakan kebersihan isi produk maupun kemasan produk. Lalu yang kedua yaitu mengutamakan kualitas bahan. Yang ketiga yaitu memperluas jaringan penjualan sandwich dengan membuka outlet di berbagai kota. Yang keempat yaitu terus berinovasi dengan sandwich versi lain, namun dengan resep yang sudah digunakan agar cita rasa kekhasan produk tetap terjaga. Yang kelima yaitu kepuasan konsumen adalah penghargaan tertinggi kami, dan yang keenam adalah mengajak masyarakat untuk mengonsumsi makanan cepat saji yang sehat. Yang selanjutnya adalah segmentasi, target, dan posisi. Yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi ini ada 4 analisis yang dilakukan oleh perusahaan ini. Yang pertama yaitu geografis. Sandwich ini mengsegmentasikan pasarnya berdasarkan pada tes lingkungan geografis yang berbeda menyesuaikan dengan selera masyarakat sekitarnya. Lalu yang kedua adalah demografi. Sandwich menawarkan produk kepada konsumen dari segala umur dan kalangan dengan mayoritas berstatus pelajar dan pekerja kantoran. Lalu yang ketiga ada analisis secara psikologi. Sandwich menyediakan makanan yang sehat dan cepat karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat saat ini lebih peka terhadap masalah kesehatan. Lalu yang keempat yaitu perilaku konsumen. Sandwich menyediakan makanan cepat saji dengan menilai gaya hidup masyarakat saat ini yang memiliki mobilitas tinggi dan sibuk. Yang selanjutnya yaitu target. Target pasar dari perusahaan ini adalah mereka masyarakat yang memiliki umur antara 16 hingga 50 tahun. Dengan target prioritas tersebut itu karena kaum milenial mulai dari pelajar hingga pegawai kantoran saat ini tuh karena mereka masih produktif. Selain itu juga mereka memiliki mobilitas dan tingkat kesibukan yang tinggi, tetapi mereka juga masih mementingkan tentang makanan yang sehat. Nah, hal tersebut dirasa sandwich ini memiliki target sasaran yang tepat apabila dipasarkan kepada target prioritas tersebut. Yang selanjutnya yaitu posisi. Sandwich melakukan promosi secara digital, yaitu melalui sosial media agar dapat menjangkau target pasar. Survei pada pelanggan itu biasanya dilakukan secara digital maupun secara pemberian kritik dan saran secara langsung mengenai produk di outlet tersebut. Nah, dengan hal tersebut menjadikan sandwich ini dapat melakukan evaluasi terhadap produk agar dapat memenuhi keinginan konsumen. Kondisi pasar saat ini. Dampak penyebaran virus COVID-19 sangat berpengaruh di sektor ekonomi. Hal ini akhirnya menyebabkan persaingan bisnis dan kondisi pasar menjadi lesu. Seperti yang kita ketahui, pada masa sekarang ini telah terjadi perubahan pasar yang sangat signifikan dan pastinya banyak dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satu latar belakang yang mempengaruhi perubahan pasar ialah karena adanya pandemi COVID-19. Dalam hal ini, kemampuan para pengusaha untuk menganalisis situasi pasar dan pemasaran sangatlah diperlukan. Karena dengan menganalisis tersebut kita dapat mengetahui bagaimana cara kita bertahan dan bagaimana cara kita berinovasi dengan usaha yang kita miliki di tengah keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Nah, demi mewujudkan dan mempertahankan kelancaran perekonomian saat ini, PT Juara 1 yang bergerak pada bidang F&B ikut berinovasi dengan produknya. PT Juara 1 menciptakan produk bernama Sandwich, yaitu roti lapis yang dibungkus oleh croissant yang memiliki berbagai isian di dalamnya. Sandwich sendiri terdiri dari gabungan dua kata, yaitu croissant dan sandwich.
Croissant yang memiliki arti pastry yang dapat disajikan secara asin ataupun manis dan dapat dijadikan sebagai pengganti roti. Sedangkan sandwich itu memiliki arti roti lapis dengan berbagai macam isian, mulai dari daging, sayuran, telur, dan lain sebagainya. Pada saat ini, masyarakat belum terlalu familiar dengan sebutan croissant. Maka dari itu, kami menggabungkan kata san yang berasal dari kata croissant dan wich yang berasal dari kata sandwich. Penggabungan kedua kata tersebut bertujuan agar produk kami ini bisa terdengar lebih familiar dan mudah dikenali serta diingat oleh masyarakat. Sehingga pemasaran produk ini dapat lebih cepat meluas di kalangan masyarakat. Target pasar dari produk kami adalah seluruh kalangan, mulai dari usia muda hingga dewasa, terutama kaum milenial, mulai dari pelajar hingga pegawai kantoran. Namun target untuk daerah pemasaran produk ini masih di sekitar kota-kota besar saja. Makanan cepat saji pada saat ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan digemari oleh banyak konsumen. Salah satu makanan cepat saji yang digemari masyarakat adalah sandwich atau roti dengan berbagai isi. Melihat peluang tersebut, PT Juara Satu pun berinovasi untuk memberikan sandwich yang dibungkus oleh croissant dengan sajian yang menarik, bercita rasa lezat, dan sehat. Dilihat dari tampilan dan cita rasanya, sudah pasti produk ini sangat digemari oleh berbagai kalangan, bukan? Apalagi kaum milenial. Tampilan yang estetik, rasa yang lezat, dan tentunya bergizi sangat cocok untuk memanjakan pandangan dan lidah. Makanan cepat saji dan praktis ini sangat membantu para konsumen yang memang menyukai makanan yang simpel, lezat, namun tetap bergizi. Dalam kondisi pasar yang serba modern saat ini, sandwich pun melakukan pemasaran secara digital melalui sosial media agar dapat menjangkau target pasarnya dengan lebih luas. Maka dari itu, tidak heran bila produk ini bisa menembus kondisi pasar saat ini dengan sangat cepat. Dengan adanya hal tersebut, kami pun optimis bahwa pemasaran produk ini akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah ulasan produk. Ulasan produk adalah sebuah cara yang digunakan untuk mendeskripsikan keunggulan atau kelemahan suatu produk. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sandwich sendiri merupakan roti lapis atau sandwich yang dibungkus oleh croissant dengan cita rasa yang lezat dan bergizi. Sandwich ini akan lebih nikmat jika dimakan selagi hangat. Ketika lelehan keju yang ada di dalamnya menyentuh lidah, disitulah akan bertambah kelezatan dari sandwich tersebut. Kami juga menyediakan berbagai topping saus bagi konsumen. Bagi konsumen yang menyukai pedas, kami menyediakan saus cabai. Sedangkan bagi konsumen yang tidak terlalu menyukai pedas, kami pun menyediakan saus tomat dan mayonaise. Sandwich ini memiliki daya tahan produk yang tidak terlalu lama, yaitu hanya sekitar 1 hari saja. Jadi saat konsumen memesan sandwich, ada baiknya untuk langsung dimakan dan disarankan untuk tidak disimpan terlalu lama. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Target customer-nya dan Kidadat ini 21 sampai 40 tahun. Sedangkan Sapri ini 16 sampai 39 tahun. Lalu harga produknya ini mulai dari 39.900 untuk Dunkin Donut sampai 49.900. Sedangkan Subway ini 25.000 sampai 87.000. Dan pada layanan Dunkin Donut ini memberikan layanan dengan baik. Lalu sedangkan Subway ini pada layanannya Subway ditemukan beberapa masalah, di antara sikap yang buruk dan layanan yang lambat. Lalu strategi pemasaran online. Dunkin Donut ini memanfaatkan influencer untuk mempromosikan Dunkin Donut. Lalu promosi menggunakan SMS, broadcast, biasanya mereka akan mengirim SMS untuk promo-promo yang diberikan. Lalu beriklan melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook. Lalu sedangkan Shopee ini pemasarannya itu melalui influencer, lalu pemasaran melalui film atau drama, iklan melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Facebook. Selanjutnya adalah ulasan kompetitif. Analisis kompetitif ini merupakan perbandingan strategi kompetitor yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai macam pendekatan kegiatan pemasaran dalam sebuah industri maupun bidang bisnis. Ini analisis kompetitif perusahaan kami, yaitu PT Juara Satu yang memproduksi di bidang kuliner, yaitu sandwich. Kompetitor kami ini ada Dunkin Donut dan Subway. Mengapa kami memilih Dunkin Donut sebagai kompetitor? Karena Dunkin Donut ini telah terkenal dan telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1985 dan memiliki gerai 200 gerai yang disebarkan di berbagai kota besar di Indonesia. Dan beberapa tahun ini Dunkin Donut melakukan gebrakan dengan membuat konsep baru, yaitu merubah logonya, desain interiornya, dan membuat varian baru donat saja, melainkan juga menjualkan sandwich. Dan sandwich ini menggunakan croissant juga seperti kami, dan banyak yang merekomendasikan produk ini. Lalu ada Subway.
Kami memilih Subway karena Subway ini merupakan makanan cepat saji yang menjual sandwich dan banyak masyarakat yang telah mengetahui bahwa Subway ini menjual sandwich dengan berbagai varian. Dan sandwich ini memiliki gerai di Amerika Serikat dan 40.000 gerai telah menyebar di seluruh dunia. Subway di Indonesia ini bekerja sama dengan PT Seri Sandwich Indonesia, dan Subway ini pernah berdiri di Indonesia pada 20 tahun yang lalu. Namun karena masih belum menguasai pasar Indonesia, Subway hengkang dari Indonesia. Dan pada bulan Oktober 2021, Subway membuka kembali gerainya di Indonesia karena banyaknya permintaan untuk customer. Lalu strategi pemasaran offline. Dan Tindanet ini menggunakan teknologi seperti radio flavor yang diprogram menguatkan pewangi kopi Dunkin. Setiap jingle radio Dunkin-nya itu diputar. Hal ini tuh bertujuan agar para pembeli mengingat atau mengenali Dunkin Donut. Strategi selanjutnya yaitu pemasaran yang membuka bis Dunkin Donut di pinggir jalan dan memasang spanduk di sampingnya yang bertulisan promo. Sedangkan Subway pemasaran offline itu spanduk yang dipasang di dalam toko atau di depan toko. Lalu iklan menggunakan layar LED yang ditempatkan di luar toko atau di pinggir jalan sekitar toko. Buatan Dunkin Donut, yaitu Dunkin Donut ini pelopor produk makanan khususnya jenis donat maupun sandwich croissant. Lalu memiliki pelayanan yang sangat bagus dan bertanggung jawab. Yang ketiga, merek ini terkenal di berbagai dunia. Sedangkan Subway ini banyak yang membeli karena promosi di film maupun series yang sedang trending. Lalu kedua, pemilihan topping yang beraneka ragam. Kalian bisa memilih panjang atau besarnya roti. Lalu yang keempat, sebagai pelopor penyedia makanan breakfast cepat saji. Lalu kelemahan Dunkin Donut ini kurangnya varian dari croissant sandwich yang sehingga pelanggan ini cepat bosan. Dunkin Donut tidak memiliki layanan cepat antar atau delivery service. Sedangkan Subway ini kelemahannya yang pertama, produk bisa ditiru untuk dijadikan bisnis orang lain. Lalu harga yang terbilang mahal dan pembeli kebanyakan anak remaja. Dan kekurangannya itu pengetahuan karyawan dalam memberikan pelayanan karyawan. Jika dilihat dari tabel kompetitor-kompetitor tersebut, rata-rata bisnis kedua kompetitor tersebut itu memiliki harga yang relatif tinggi, yaitu di atas 25.000 sampai dengan 90.000. Serta mereka masih belum menggunakan delivery order. Jadi mereka harus ke tokonya untuk membeli produk mereka. Sehingga dari daftar tersebut bisa disimpulkan yang pertama, sandwich ini masih jadi satu-satunya brand croissant sandwich yang relatif murah. Dan yang kedua, agar bisa menang dari dua kompetitor tersebut, sandwich ini harus memiliki channel marketing yang lebih banyak dari dua kompetitor tersebut. Lalu menyediakan dan mempunyai layanan delivery service dan menambah jumlah outlet dengan catatan kualitas produknya tidak kalah dengan produk kompetitor-kompetitor tersebut. Selanjutnya ada saluran dan tinjauan. Saluran pemasaran itu merupakan rute yang menuju ke pasar, digunakan untuk menjual setiap produk. Konsumen dan pembeli dapat membeli dimanapun di dunia ini. Dan Nut sendiri menjual produknya hanya di beberapa daerah atau kota besar di Pulau Jawa, dengan membuka outlet di beberapa shopping mall. Selain itu, pesan melalui offline secara langsung di outlet sandwich bisa dipesan melalui online atau secara online dengan layanan cepat antar kami. Dengan menghubungi WhatsApp, pelanggan bisa menikmati makanan tanpa keluar rumah. Sandwich juga bekerja sama dengan GoFood untuk mempermudah pelanggan memesan makanan dan mereka dapat menikmati promo ganda yang ditawarkan oleh GoFood. Jadi saluran distribusinya seperti ini, yaitu pertama produsen. Produsennya adalah kami sendiri, sandwich. Lalu WhatsApp ini adalah pengantar antara produsen dan konsumen. Ini ada pengantarnya, yaitu pengantar antara. Lalu analisa SWOT. Yang pertama adalah strength, yaitu faktanya bahan bakunya mudah didapat dan terjangkau. Lalu yang kedua menggunakan bahan baku yang berkualitas. Lalu kemasan yang unik dan menarik, serta mempunyai banyak variasi rasa pada produk. Lalu program strategi yang ada di strength, yaitu memberikan promo berupa cashback setiap pembelian menggunakan pembayaran e-money. Membuat logo yang lebih unik dan lagi untuk setiap variasi rasa yang baru, serta membuat kemasan produk dengan suasana atau nuansa yang sopan dan nyaman. Selanjutnya adalah weakness. Faktanya harganya yang sedikit lebih mahal, kalau dihitung-hitung 20-25. Lalu yang kedua, proses pembuatan yang membutuhkan waktu yang lama, serta produk tidak tahan lama. Program strategi untuk weakness ini berusaha untuk mencari pemasok dengan harga yang lebih murah, serta menyediakan mesin pemanas untuk menghangatkan croissant-nya sendiri tetap hangat, agar dimakan oleh konsumen tetap hangat. Lalu opportunity-nya, yang pertama faktanya belum banyak pesaing dengan produk serupa.
Lalu masyarakat yang konsumtif, serta lokasi yang strategis dan makanan ini praktis sebagai pengganti sarapan. Lalu program strategi untuk opportunity ini adalah promosi endorsement selebgram, seleb TikTok, dan jejaring sosial lainnya. Lalu membuat variasi yang lebih banyak lagi. Lalu ada tips, faktanya itu kemungkinan timbul pesaing baru dengan harga yang lebih murah lagi. Lalu kedua, selera konsumen yang cepat berubah, cepat bosan. Ketiga, produk yang mudah ditiru oleh pesaing. Dan program strateginya untuk trik ini beriklan melalui media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Serta memaksimalkan dengan harga yang terjangkau dan kualitas tetap utama. Tujuan produk kami, PT Juara 1 yang didirikan pada tahun 2021 dengan nama merek dagang Setwik bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengonsumsi produk kami yang cocok di lidah Indonesia, namun dengan harga yang lebih rendah dibandingkan kompetitor sejenis. Selain itu, kami juga bertujuan mencapai omset yang telah direncanakan sehingga dapat memperluas pasar dan membuka lapangan pekerjaan baru di saat pandemi. Kami juga ingin membangun branding yang kuat di tengah-tengah persaingan bisnis kuliner saat ini. Hal-hal pertimbangan untuk permasalahan pada produk kami adalah yang pertama, pandemi COVID-19. Di era pandemi saat ini, kebanyakan masyarakat sedang mengalami ekonomi sulit, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Para pedagang yang jualannya kurang laku, hal ini menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan membeli kebutuhan pokoknya dibandingkan keinginannya. Sehingga pandemi COVID-19 ini apabila terus berlangsung secara terus-menerus menyebabkan ancaman bagi bisnis ini. Terus yang berikutnya adalah pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi menjadi salah satu kegiatan yang sedang tren di era dengan teknologi yang semakin modern seperti sekarang. Pembeli dipermudah dalam hal ini menyampaikan kritik dan saran, yakni melalui aplikasi jasa pesan antar, contohnya GoFood, SoftFood, dan aplikasi jenis. Namun di sisi lain, hal ini dapat menjadi bumerang bagi perusahaan karena tidak sedikit pembeli yang memberikan ulasan buruk tanpa alasan yang jelas, sehingga secara langsung mempengaruhi citra perusahaan di mata masyarakat. Terus kemudian yang berikutnya adalah sulit memperluas pemasaran. Sulitnya menjangkau pasar yang luas merupakan kasus yang banyak dialami sebagian besar perusahaan, sehingga sangat sulit untuk mendistribusi produk yang ditawarkan. Untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas, Anda dapat memanfaatkan teknologi saat ini. Anda dapat memanfaatkan internet untuk mempromosikan produk yang ditawarkan seperti media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya untuk menjadi bahan pemasaran Anda yang baru. Terus yang berikutnya adalah belum memiliki branding. Salah satu masalah berikutnya yang dialami perusahaan atau bisnis ialah tidak memiliki branding yang dapat dikenal konsumen. Sehingga produk ditawarkan sulit dikenal calon konsumen. Branding merupakan hal yang sangat diperlukan oleh sebuah produk karena branding merupakan identitas produk yang ditawarkan dan memudahkan konsumen untuk mengenalnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang target jangka pendek. Jadi, perusahaan kami, PT Juara 1, tentunya memiliki target yang ingin kami capai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam target jangka pendek selama 1 hingga 5 tahun ke depan, ada beberapa ketetapan yang ingin kami capai. Berikut target-target yang kami tetapkan dalam jangka pendek. Pada tahun pertama, kami ingin menciptakan persaingan dengan strategi kreatif, serta memproduksi dan menjual sebanyak 14.000 produk. Nah, di sini teman-teman kami ingin menarik konsumen agar dapat membeli produk dengan rasa puas dan mendapatkan feedback yang baik. Dengan demikian, kami juga dapat menciptakan strategi kreatif untuk menarik konsumen tanpa menjatuhkan pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat. Lalu teman-teman yang kedua, kami akan membuka outlet cabang di 3 kota besar lainnya, yaitu Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Di sini teman-teman harapannya ketika mendapatkan feedback yang baik dari masyarakat, produk sandwich ini akan disebarluaskan dengan membuka outlet baru di 3 kota besar di Pulau Jawa, yaitu yang pertama di Bandung, Jawa Barat, yang kedua di Semarang, Jawa Tengah, dan yang ketiga di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu teman-teman, pada tahun ketiga, kami ingin menciptakan inovasi baru yang dapat menarik konsumen dan memasarkan produk lebih dari 200.000 pieces per tahun di masing-masing cabang. Nah, pada tahun ini, harapannya, Sandwich akan menambahkan inovasi baru lagi untuk membuat produk dengan varian rasa maupun feeling baru yang belum pernah ada sebelumnya, dan juga menciptakan macam-macam bentuk dari croissant. Selanjutnya, kami juga diharapkan akan mendapatkan tambahan sasaran pembeli yang mencakup semua kalangan masyarakat, dari kalangan bawah, menengah, dan juga atas. Kami juga akan memberikan tawaran dengan promo, agar semua kalangan tersebut dapat membeli produk yang kami tawarkan. Lalu pada tahun keempat, kami akan membuka 2 outlet tambahan di setiap kota yang sebelumnya sudah ada produk sandwich, serta kami juga akan menciptakan aplikasi delivery order khusus milik sandwich. Nah teman-teman, di sini kami akan membuka outlet baru di mall dalam kota, seperti di Surabaya misalnya. Kami akan menambahkan 2 outlet di Grand City Mall dan City of Tomorrow Mall. Lalu kami juga menciptakan aplikasi khusus untuk produk sandwich, agar mempermudah konsumen untuk memesan. Selanjutnya pengirimannya akan dilakukan oleh pegawai sandwich, dan tentu saja harga yang ada pada aplikasi tersebut lebih terjangkau. Lalu yang terakhir, pada tahun kelima, kami akan membuka outlet cabang di seluruh kota besar di Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Nah, teman-teman, harapannya di sini kami akan memperluas outlet cabang sandwich di berbagai kota di Indonesia, seperti Pulau Bali, yaitu di Denpasar dan Nusa Dua, Pulau Nusa Tenggara Barat, yaitu di Lombok Timur dan Mataram, Pulau Sulawesi, yaitu di Makassar, Pulau Kalimantan, yaitu di Pekanbaru dan Samarinda, Pulau Sumatera, yaitu di Palembang dan juga di Medan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran.
Suatu perusahaan selalu mengutamakan tentang kepuasan seorang konsumen, di mana dengan mendapatkan kepuasan dari konsumen, suatu perusahaan dapat dengan mudah meningkatkan profit dan dapat mengetahui apa yang kurang dari aktivitas penjualannya. Untuk itu, PT Juara 1 atau perusahaan kami menerapkan strategi bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion, dengan tujuan mengenalkan produk yang diproduksi oleh perusahaan kepada konsumen dan memperoleh laba dari hasil penjualan. Nah, PT Juara 1 ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang F&B, Food and Beverage, dengan merek sandwich, dan sasaran target penjualan ialah semua kalangan, terutama pelajar dan perkantoran. Yang pertama, produk atau produk. Perusahaan kami memproduksi sebuah makanan yaitu sandwich, perpaduan antara croissant dan sandwich. Sandwich terdiri sendiri bisa disajikan dengan rasa manis maupun asin. Produk sandwich dikemas dengan 2 lapisan. Yang pertama menggunakan aluminium foil, yang kedua menggunakan bubble box. Kami menggunakan 2 lapisan tersebut dengan tujuan agar saus dan mayones dari isian croissant tidak mengenai box sehingga box tetap menarik tidak basah karena saus atau mayones tersebut. Produk sandwich menawarkan kelebihan yang memiliki gizi dan nutrisi yang cukup dari roti dan sayur untuk tubuh, dan juga pembuatan sandwich tanpa bahan pengawet. Yang kedua, price atau harga. Harga yang diterapkan oleh perusahaan kami untuk sandwich bisa dikatakan sangat terjangkau, dengan kisaran harga Rp25.000 sampai Rp27.000. Tidak hanya itu, kami menerapkan strategi harga dengan memberikan cashback setiap pembelian yang menggunakan e-money. Dengan menerapkan harga tersebut, diharapkan konsumen menjadi pelanggan tetap dan dapat terus-menerus membeli produk tersebut, sehingga perusahaan dapat meningkatkan bersaing. Yang ketiga, place atau tempat. PT Juara 1 memperhatikan tempat untuk tetap bersaing dan upaya memenuhi kebutuhan pelanggan. Lokasi perusahaan kami terletak di Peluru Permai Sidoarjo. Kami juga telah membuka cabang di mall seperti Lipo Plaza Jember, Transmart, MX Mall Malang, Pakuan Mall Surabaya, Sumerkan Mall Bekasi, dan Gandaria City Mall Jakarta. Lokasi tersebut kami pilih karena lokasi yang strategis, di mana biasanya banyak kaum milenial yang datang ke mall, entah itu hanya jalan-jalan atau shopping. Dengan begitu, kami berharap bisa menarik perhatian mereka. Selain itu, lokasi ini bisa dikatakan cukup ramai, sehingga dengan lokasi yang cukup nyaman, bersih, dan mudah diakses, dapat dijadikan tempat favorit oleh kaum milenial. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat mengenai sasaran salah satu konsumennya, terutama pelajar. Yang terakhir, promotion atau promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT Juara 1 ini yaitu melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Untuk grand opening, kami melakukan promosi dengan menggunakan banner, di mana banner tersebut berisi pembelian beli 1 gratis 1 untuk promosi awal. PT Juara 1 juga melakukan promosi dengan melakukan survei kepada pelanggan secara digital melalui media sosial. Strategi ini dilakukan guna mengevaluasi produk untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Selain itu, PT Juara 1 melakukan promosi dengan bekerjasama dengan Paid Promote dan akun Instagram maupun akun TikTok seperti @surabaya_foodies dengan budget Rp250.000. Kami juga bekerjasama dengan akun @kuliner anak kos Jember dengan budget Rp400.000. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan meningkatkan segmentasi konsumen. Iklan poster sandwich. Poster ini termasuk ke dalam bagian promotion, didominasi dengan warna khas merek sandwich yaitu orange dan kuning. Pada bagian atas, kami tampilkan logo untuk memperkenalkan produk kami ke masyarakat. Pada bagian tengah, kami selipkan foto produk dan tulisan beli 1 gratis 1, serta lokasi pembukaan outlet sebagai informasi. Pada bagian paling bawah, kami tambahkan nomor WhatsApp dan akun media sosial lain, dengan tujuan agar masyarakat bisa mengenal lebih jauh mengenai produk yang sedang kami iklankan. Kemudian untuk tahapan selanjutnya adalah menyusun program aksi. Tujuan pertama ingin dicapai oleh perusahaan tentunya yaitu mempersiapkan usaha dengan menyusun rencana bisnis. Yang bertanggung jawab adalah seluruh tim manajer dengan maksud untuk mendapatkan arahan dalam membangun bisnis agar efisien dan efektif, serta dapat mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan. Budget yang disiapkan adalah sejumlah Rp75.000 dan dibuat sebelum bisnis berdiri atau pada bulan pertama saja. Untuk aktivitas kedua yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan survei atau riset pasar. Yang bertanggung jawab atas kegiatan ini adalah manajer pemasaran dengan target untuk mendapatkan calon target pasar yang merupakan remaja usia belasan hingga orang dewasa serta para pecinta kuliner. Budget yang disiapkan sebesar Rp40.000. Dilaksanakan pada bulan pertama dan kedua sejak perusahaan didirikan. Aktivitas ketiga yaitu melakukan survei lokasi dan kompetitor. Sebagai penanggung jawab adalah manajer pemasaran, dengan tujuan untuk mendapatkan lokasi yang strategis dan persaingan pasar yang sehat. Budget yang disiapkan sejumlah Rp60.000 dan dilaksanakan hanya pada bulan pertama. Setelah mempersiapkan usaha, langkah selanjutnya adalah melakukan proses produksi dengan membeli bahan baku dan bahan penolong. Aktivitas ini akan membutuhkan para manajer operasional sebagai penanggung jawab agar mampu menghasilkan produk dengan biaya rendah namun memiliki kualitas terbaik. Budget yang disiapkan adalah sebesar Rp325.000. Kegiatan ini rencananya akan dilakukan setiap bulan karena kami membutuhkan bahan baku yang masih segar untuk menunjang proses produksi setiap harinya. Lalu aktivitas yang kedua dari proses produksi adalah membeli peralatan. Sebagai penanggung jawab adalah manajer operasional dengan target untuk mempermudah proses produksi dengan persiapan budget sebesar Rp530.000. Aktivitas ini akan dilakukan pada bulan pertama atau pada saat masa penyusutan barang telah habis. Setelah memproduksi, tujuan selanjutnya adalah memasarkan produk. Aktivitas yang bisa dilakukan adalah melakukan promosi melalui paid promote kepada akun Instagram @surabaya_foodies dan akun TikTok @kuliner anak kos Jember. Sebagai penanggung jawab yaitu manajer pemasaran dengan target untuk memperoleh omset dan menarik minat target pasar. Budget yang disiapkan sebesar Rp650.000 dan dilaksanakan pada bulan pertama, ketiga, dan kelima. Hal ini dimaksudkan untuk menekan biaya promosi. Aktivitas selanjutnya adalah mengadakan promo grand opening yaitu beli 1 gratis 1 yang berlaku hanya selama 1 minggu setelah pembukaan outlet. Sebagai penanggung jawab adalah manajer pemasaran
pemasaran. Target dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh omset dan menarik minat target pasar. Budget yang disiapkan adalah sebesar Rp500.000. Aktivitas ini dilakukan hanya pada bulan pertama saja. Setelah memasarkan produk, kami bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan. Kegiatan yang dilakukan pertama adalah menyediakan website bagi pelanggan yang ingin menyampaikan kritik dan saran. Penanggung jawab dari kegiatan ini adalah manajer pemasaran, dengan target untuk memperoleh loyalitas pelanggan. Budget yang disiapkan sebesar Rp150.000. Kegiatan dilaksanakan pada bulan kedua, keempat, dan keenam. Hal ini dilakukan agar perusahaan kami tetap bisa memantau perkembangan bisnis dan memperbaiki kekurangan secara kontinu. Lalu, aktivitas selanjutnya adalah dengan melakukan pelatihan bagi para karyawan. Penanggung jawab dari kegiatan ini adalah manajer sumber daya manusia, dengan target untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki serta untuk menjamin dan meningkatkan kinerja para pegawai di masa yang akan datang, dengan persiapan budget sebesar Rp750.000. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan pertama, kedua, dan ketiga. Baik, sekian pembahasan dari program aksi. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah rincian anggaran dana. Yang pertama, rencana anggaran pengeluaran. Di sini teman-teman bisa lihat terdapat tabel peralatan, di mana alat-alat yang kita gunakan. Yang pertama ada oven dengan estimasi masa penggunaan 10 tahun, kompor gas 10 tahun, teflon 5 tahun, nampan 5 tahun, spatula 5 tahun, talenan 5 tahun, dan juga pisau 10 tahun. Dengan total harga beli sebesar Rp530.000. Di sini teman-teman juga bisa lihat tabel estimasi penyusutan ini kosong, dikarenakan kita tidak akan membebankan biaya peralatan kepada produk. Beralih ke sisi kanan, di sini terdapat tabel biaya bahan baku, di mana bahan baku yang kita gunakan yang pertama ada perisan dengan harga beli Rp40.000 dengan satuan bungkus, sosis Rp20.000 dengan satuan bungkus, keju Rp10.000 dengan satuan bungkus, tomat Rp5.000 dengan satuan kilogram, daun selada Rp5.000 dengan satuan ikat, mayones Rp10.000 dengan satuan bungkus, dan saus Rp10.000 dengan satuan bungkus. Jadi perlu diketahui dulu teman-teman, untuk tabel biaya bahan baku ini merupakan estimasi produksi selama 1 minggu. Nah, jadi di sini tabel yang digunakan ini maksudnya 1,5 dari Rp40.000 menghasilkan total biaya Rp26.500 untuk 1 minggu. Begitu seterusnya sampai didapatkan total biaya bahan bakunya sebesar Rp65.250. Next. Nah, jadi selain terdapat biaya bahan baku, di sini juga ada bahan penolong. Jadi apa sih bahan penolong itu? Bahan penolong ini merupakan bahan yang kita tidak bisa prediksi kapan habisnya. Contohnya ada di sini ada minyak dan juga telur dengan estimasi total biaya selama 1 minggu sebesar Rp16.000. Jadi untuk 1 minggu produksi, total biaya bahan baku tadi ditambah bahan penolong Rp65.250 ditambah Rp16.000 menghasilkan Rp81.250. Ingat ya, Rp81.250 itu masih 1 minggu. Kemudian untuk 1 bulan produksi berarti Rp81.250 ini dikalikan 4 sehingga menghasilkan Rp325.000. Nah, seperti yang dijelaskan teman-teman saya tadi, kan ada biaya promosi ya, itu masuk biaya lain. Jadi untuk promosinya ada endorsement untuk akun @Surabaya Foodies dengan tarif Rp250.000, endorsement untuk kuliner anak kos Jember dengan tarif Rp400.000. Jadi di total untuk biaya promosinya sebesar Rp650.000. Nah, untuk biaya lain ini juga terdapat biaya kemasan, di mana kemasannya ini Rp100.000 per 50 pieces. Sedangkan kita estimasi terjual dalam 1 hari itu 20 porsi. Jadi kira-kira kalau 1 bulan estimasinya itu terjual, kita membutuhkan kemasan sekitar 520 piece. Jadi kita menghabiskan total biaya Rp1.040.000 per bulan untuk kemasannya. Next. Nah, di sini total pengeluarannya biaya alat ditambah biaya produksi ditambah biaya promosi kemudian ditambah kemasan menghasilkan Rp2.545.000. Oke, next. Biaya yang kedua ada analisis break-even point atau BEP. Jadi kenapa kok kelompok kami menggunakan analisis BEP ini? Karena kami ingin mengetahui apakah kami ini udah balik modal untung banyak atau malah rugi. Jadi di sini terdapat perhitungan laba bersih, di mana total cost ini total bahan baku Rp325.000, total biaya promosi Rp650.000, sehingga total cost-nya ini Rp975.000. Kemudian untuk total revenue atau TR ini, saya sudah bilang tadi ya teman-teman, bahwa estimasi terjual porsi croissant ini dalam 1 hari adalah 20 porsi, dikalikan dengan rata-rata harga jual kami Rp25.000 dikali 26 hari dalam 1 bulan. Jadi total revenue-nya dihasilkan Rp13 juta. Jadi untuk menghitung laba bersih kita juga ada laba kotor terlebih dahulu. Laba kotornya 13 juta dikurangi 325.000, kemudian menghasilkan 12.675.000, dikurangi lagi Rp650.000, dikurangi lagi Rp1.040.000, sehingga didapatkan total laba bersihnya sebesar Rp10.985.000 per bulan. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah bisnis sandwich croissant kami cukup menguntungkan? Baik, yang selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Terima kasih.